There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and there. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan semangat, murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan yang keseharian seorang ibu lakukan. Nah, hari ini tuh aku mulai aktivitas aku dengan mencuci baju. Tapi ini tuh udah tinggal ngeringin, maksudnya tinggal bilas gitu ya teman-teman. Waktu nyucinya tuh aku nggak record karena ribet banget kalau nyuci tuh di record gitu ya. Jadi aku recordnya pas membilasnya aja. Nah, ini tuh adalah cucian aku 3 hari ya teman-teman. Jadi 3 hari tuh aku nggak nyuci. Nah, jadi kebetulan hari ini tuh udah mulai enakan badan aku dan untuk kondisi aku juga udah mulai enakan. Jadi aku sempetin untuk nyuci pakaian. Karena kalau nggak aku cuci-cuci bakalan numpuk dan nantinya tuh baju yang mau dipakai kerja buat pak suami tuh nanti nggak ada gitu ya. Nah, sebenarnya aku tuh pengen santai gitu ya teman-teman, nggak beraktivitas. Tapi aku tuh adalah tipikal orang yang nggak bisa santai. Maksudnya tuh aku tuh nggak bisa tenang kalau masih ada pekerjaan yang ada di rumah aku. Walaupun itu piring kotor, baju kotor, lipatan, sapu rumah, itu tuh walaupun aku sakit, aku tetap wajib kerjakan. Karena nggak tahu kenapa aku tuh nggak bisa tenang kalau aku tuh masih lihat pemandangan yang nggak enak di mata. Jadi meskipun aku sakit, aku masih tetap coba produktif untuk membersihkan rumah, menyapu. Pokoknya aku tuh masih mengurus yang semampu aku. Ya memang aku ngurusnya tuh nggak sekaligus gitu ya kayak biasanya. Kalau biasanya tuh 2 jam aja tuh di pagi hari semua tuh udah kelar ya, paling lama tuh 3 jam. Nah, kalau sekarang ini tuh kayak yang dimana aku lagi fit baru aku kerjain gitu. Jadi aku tuh nggak paksain untuk siap sekaligus. Mungkin di pagi hari aku nyuci dulu atau mungkin aku urusin anak dulu gitu. Pokoknya mana yang gampang aku kerjain dulu itu aku kerjain. Nah, di sini tuh tadi aku habis nyuci dan ini tuh adalah kegiatan aku sore hari. Jadi jadwal aku nyuci tuh sore hari biar besok pagi tuh enak. Tinggal jemur-jemur aja. Nah, ini tuh udah jam 4, jadi waktunya kakak Riri tuh mau berangkat sekolah. Jadi aku beresin dulu kakak Riri biar dia tuh bisa berangkat sekolah ngaji. Ini tuh tak sambil nunggu si abang belum pulang ya teman-teman. Oh ya, di sini tuh aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih kena sakit yang gatal-gatal gitu? Tapi yang buat anehnya tuh gatal-gatalnya tuh di maghrib hari aja, di setelah maghrib sampai subuh. Nah, pas siap subuh sampai maghrib tuh nggak ada gatal sama sekali dan luka-lukanya tuh kayak mengering dan nggak bengkak. Tapi di saat maghrib dateng itu tuh dia jadi kayak bengkak, kayak digigit nyamuk banyak gitu, kayak bengkak-bengkak bendol-bendolan dan itulah gatelnya luar biasa ya teman-teman. Aku tuh udah coba berbagai macam pengobatan tapi nggak ada yang ampuh gitu, nggak ada yang mempan. Aku nggak tahu sih ini penyakit apa, mungkin itu sejenis alergi udara mungkin kali ya atau alergi makanan. Cuman aku tuh belum terlalu paham ini sakit apa. Cuman aku tuh kayak yang lebih ya udahlah aku pasrah aja gitu. Karena memang segala penyakit tuh pasti ada obatnya, mungkin belum dikasih sembuh sama Allah. Jadi kayak aku tuh ikhlas aja karena menurut aku sih salah satu penyakit yang diberikan Allah itu adalah salah satu caranya untuk menggugurkan dosa-dosa kita ya. Jadi aku tuh ya udah jalanin aja. Tapi syukurnya tuh Allah masih baik ya teman-teman. Aku merasakan itu semua cuma di malam hari. Jadi waktu pagi hari sampai sore tuh aku masih bisa beraktivitas seperti biasa.
walaupun aku tuh sedikit agak malu ya kalau mau keluar rumah, karena memang wajah aku sama leher, tangan itu semua bentol-bentol, bintik-bintik kayak orang penyakit cacaran gitu, tapi nggak bernanah, merah gitu ya muka aku, leher aku, tangan aku. Jadi aku tuh kalau mau keluar rumah tuh sedikit canggung, makanya aku kalau keluar rumah tuh kayak pakai masker, pakai baju panjang, tangan panjang gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya kalau di kamera tuh nggak kelihatan ya teman-teman, jadi aku tuh kayak masih bisa bikin vlog di siang hari. Ya semoga aja ini tuh nggak berdampak buruk untuk kesehatan seperti dalam tubuh gitu ya. Sorry ya teman-teman kalau banyak banget suara berisik karena di sini tuh lagi rame banget, nggak tahu deh kenapa. Banyak banget anak-anak di sini ya kalau udah katanya pagi, siang sampai malam. Padahal di sini tuh bisa dibilang yang punya anak-anak tuh cuma aku doang, tapi nggak tahu kenapa anak-anaknya banyak jadinya di sini. Jadi semoga kalian tetap maklum dan tetap enjoy untuk nikmati video aku ya. Hari ini tuh aku dubbingnya nggak di malam hari karena memang tadi malam tuh aku habis minum obat, jadi kayaknya tidurnya tuh nyenyak banget, makanya tuh aku tertidur gitu, nggak sempet dubbing. Sempetnya di pagi hari seperti ini, jadi ya semoga aja tetap maklum ya teman-teman, karena kondisi di sini tuh nggak memungkinkan untuk menunggu sampai betul-betul tenang, apalagi di pagi sampai sore hari ya. Kalau tengah malam tuh aku jamin banyak keheningan. Cuman kadang-kadang tuh aku kadang ketiduran, kadang tuh memang aku kecapean gitu ya, jadi aku tuh nggak sempet dubbing di malam sama di subuh gitu. Hari ini tuh aku mau masak ikan nila. Aku tuh lagi menghindari makan yang gatal-gatal gitu ya, seperti ikan laut, seperti seafood kayak gitu ya. Jadi aku milih makan ikan air tawar seperti ikan nila ini. Nah jadi semalam tuh aku makan ikan gabus, ini aku makan ikan nila. Pokoknya aku tuh kayak orang yang baru melahirkan gitu loh teman-teman. Makannya tuh kayak dijaga gitu, biar kulit aku tuh kayak enggak berair gitu ya, karena kalau aku makan yang gatal-gatal seperti ayam potong, jadinya tuh gatal banget dan aku garuk, dan itu jadi bikin luka, dan aku takut kulit aku nanti kayak lebih ke apa ya, jelek gitu ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat sendiri, kelihatan banget tangan aku ya kalau itu bintik-bintik. Cuman aku udah periksa ke dokter, kata dokter ini tuh bukan penyakit yang menular ya, ini tuh memang alergi karena memang daya tahan atau hormon aku yang lemah. Masya Allah, itu kenapa ya anaknya nangis kok nggak didiemin, dibiarin aja gitu. Padahal sebenarnya tuh nggak boleh ya teman-teman. Sebisanya tuh jangan biarin anak sampai 5 menitan gitu nangis teriak-teriak seperti itu, karena itu nanti akan berdampak negatif dan itu tuh akan menjadi kebiasaannya sampai dewasa, sampai besar. Jadi itu tuh adalah pengaruh buruk sih menurut aku, maksudnya kebiasaan buruk. Karena aku sendiri kalau anak aku baru nangis aja tuh langsung aku diemin ya, nggak aku kasih dia tuh kayak nangis plong gitu. Tapi kalau seandainya dia tuh memang punya unek-unek di hati, kayak sesekali, seminggu sekali atau beberapa kali tuh aku biarin mereka tuh kayak nangis plong, biar semua unek-uneknya tuh keluar. Kadang-kadang anak-anak ini kalau nangis tuh memang disitulah unek-unek dia keluar ya. Cuman aku lihat sih kayak ini tiap hari, tiap menit, tiap detik gitu ya. Jadi itu kayak apa-apa yang dia mau tuh harus diturutin jadinya. Jadi kayak lebih ke mengatur orang tua. Jadi kalau aku sih prinsip aku jadi ibu tuh aku yang atur, bukan anak aku yang ngatur aku. Ya udahlah, namanya orang tua, berbeda cara, berbeda pengasuhan, dan berbeda cara didik ya. Kalau aku pribadi sih lebih ke aku yang ngatur anak, bukan anak yang ngatur aku. Oke deh, kita kembali aja ke video ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau masak ikan nila. Ikan nilanya tuh mau aku gulai merah gitu ya, mau gulai pedes. Karena aku tuh kayak pengen banget makan ikan nila gulai gitu. Jadi aku mau bikin ikan nila digulai. Kalau masak ikan nila gulai ini paling semua kalian semua udah pada pinter ya. Mungkin kalian lebih jago dari aku, maaf ya. Kalau dubbing aku tuh sedikit terengah-engah dan dubbing aku tuh sedikit hancur kayaknya ya teman-teman. Karena memang aku tuh kayak lebih mager, lagi males, lagi nggak mood, lagi betul-betul gimana ya, nggak enak banget nih badannya kayaknya. Pokoknya lemes, bawaannya tuh mau rebahan gitu. Tapi alhamdulillahnya walaupun aku kayak gitu tuh, rumah aku tuh harus bersih dulu baru aku bisa rebahan. Aku orangnya semager-mager apapun, sesakit-sakit apapun, selama aku masih bisa ngerjain, selama aku masih bisa berdiri,
fix aku akan ngerjain walaupun pelan-pelan. Makanya aku tuh kayak rumah bersih itu nomor 1 sih menurut aku ya. Walaupun kayak nggak ngelipetin baju, setidaknya tuh semua tuh tertata rapi gitu. Bajunya digulung dulu kayak pakai kain atau gimana gitu. Pokoknya jangan sampai rumah berantakan, karena kalau aku udah rumah berantakan otak aku makin pecah. Dari awalnya aku sakit makin sakit, bahkan dari awalnya aku sembuh pun bisa sakit kalau lihat rumah berantakan. Aku tuh tipe kalau orang yang nggak bisa diem gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku tuh betul-betul udah buyar, udah down, udah betul-betul capek, betul-betul udah memang gak sanggup lagi, nah paling aku minta tolong sama pak suami, setidaknya rumahnya disapu, udah itu aja sih. Rumah, yang penting rumah sama dapur aku tuh, kamar jangan sampai berantakan. Kalau kamar masih oke lah, aku fine kalau kamar masih berantakan. Tapi kalau udah ruangan depan, dapur, kamar mandi berantakan, aku tuh bakalan betul-betul bikin aku puyeng ya teman-teman. Tapi kalau seandainya kalau kayak kamar kan berantakan karena bantal atau spraynya kusut, itu sih wajar karena memang aku tidur gitu ya di kamar itu. Oke deh, di sini kita kembali lagi ke video. Ini aku udah siap untuk cucikan tadi dan aku udah bikin bumbu. Untuk bumbunya ini sih seperti biasa ya, ala kadarnya. Ya menurut aku itu enak ya, itu aku pakai bumbunya. Jadi di sini tuh ikannya nggak aku goreng dulu ya teman-teman, biar cepet. Dan di sini tuh langsung aja aku masukin si bumbu tadi, dan nanti aku langsung peraskan santan gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian semua udah pada paham lah ya kalau soal masak memasak, lebih jago dari aku, karena aku ini jujur nggak terlalu pinter sih kalau soal masak memasak, bebikinan gitu nggak terlalu pinter. Tapi kadang-kadang aku usahain sih sebisanya aku. Oke, lanjut. Di sini aku mau meras kelapanya. Ini tadi aku peras kelapanya tuh, maksudnya beli kelapanya tuh 1 butir yang harga 3 ribuan. Ini udah cukup. Kenapa nggak pakai santan kara? Menurut aku santan kara tuh dikit banget ya. Kalau untuk masak sebanyak ini atau 1 kilo ikan nila tuh harus pakai 2 bungkus santan kara, dan itu boros banget. Jadi aku lebih baik pakai santan alami seperti ini. Dapatnya banyak, murah meriah. Kembali lagi ke perhitungan emak-emak ya teman-teman. Nah di sini tuh aku tuh masaknya pedes gitu ya. Jadi ini tuh pakai cabai kecil, tapi nggak terlalu pedes banget sih, karena biar anak-anak aku tuh bisa makan ya. Karena kalau pedes banget tuh nanti mereka nggak bisa ikut makan. Jadi aku masaknya tuh nggak terlalu pedes-pedes banget. Nah ini santannya dapat segini, ini lumayan banyak. Nah ini aku tambahin juga garam, sama aku tambahin kaldu ayam ya atau roiko. Nah di sini aku lanjut cemplungin si ikan nilanya. Ini tadi aku beli 1 kilo, nggak aku potong-potong karena ikan nilanya tuh kecil-kecil ya, nggak besar-besar. Oh ya, by the way, kalian bosan gak sih liatin video aku yang aktivitasnya tuh gini-gini aja, cara pengambilan video gitu-gitu aja, dan kayak nggak ada yang menarik ya kalau dilihat. Aku juga kadang bingung, sempet down, sempet udah males ya sebenarnya. Cuman aku udah sampai di titik ini tuh kayak yang takut menyerah itu kayak nggak pantas gitu menurut aku, karena banyak banget perjuangan orang yang belum sampai di titik ini yang masih semangat gitu. Jadi aku tuh kayak sayang banget untuk berhenti ya teman-teman. Jadi ya udah, di sini aku santai aja sih, memang ngelakuinnya nggak terlalu dipaksa gitu. Jadi aku tuh nggak terlalu fokus gitu ya teman-teman. Nah ini aku masaknya udah hampir siap, dan ini aku mau tambah tomat biar ada rasa asam-asamnya. Nah di sini tuh tadi ada Rara tuh bangun ya, jadi dia tupep dan aku langsung mandiin. Gitu ya, emak-emak tuh bisa sambil masak, mandiin anak, bisa sambil nyapu, bisa sambil cuci piring, bisa sambil cuci baju. Kita tuh memang the best banget ya. Suaraku ini serak banget loh teman-teman, kayak kurang minum atau gimana ya. Mungkin karena memang sakit gitu tenggorokannya, nggak tahu deh, mulai komplikasi nih, udah kulit sakit, nggak nafsu makan, suara juga udah mulai ngeres, serak gitu ya. Tapi gimana ya, namanya juga kadang-kadang penyakit tuh nggak kita minta dateng gitu. Nggak tau lah kenapa makin diapain makin serak ya. Aduh, semoga kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap menikmatin video aku yang sederhana ini ya. Pokoknya ambil hikmahnya, buang sisi positifnya, maksudnya buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya, Masya Allah.
Udah deh teman-teman, aku nggak sanggup lagi untuk dubbing. Semoga kalian tetap enjoy, semoga kalian tetap terhibur. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.